belajar pada siang hari ini, periksa dulu di sekitarnya adakah sampah, jika ada, dikumpulkan dulu dan dibuang. Sudah anak-anak? Nah, ketua kelas pimpin doa. Amin. Duduk siap. Berdoa. Selesai. Bagaimana kabar Ananda semua setelah istirahat sholat barusan? Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah jajan dan makan? Sudah. Berarti sudah siap untuk menerima pembelajaran kita pada siang hari ini ya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran dari Ananda semua. Yang pertama, Anita, hadir Bu. Amin, Hadir, Bu. Dara, hadir Bu. Salsa, hadir Bu. Kaisa, hadir Bu. Ika, hadir Bu. Bila, hadir Bu. Nabila, hadir Bu. Apakah ada yang tidak Ibu sebut? Saya Bu. Oh iya, Zahra. Apakah kalian semua hadir, anak? Rasti izin Bu. Kemana Rasti, ada kabarnya? Katanya kakaknya menikah Bu. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita pada minggu lalu? Ya Bu. Ya Zahra? Sistem organ Bu. Ya, benar sekali. Minggu sekarang kita akan memasuki pembelajaran baru. Dan ada yang sudah membaca buku atau melihat materinya di rumah, pasti tahu judulnya. Ada yang tahu judulnya? Saya Bu. Ya, Raisa, Nazza dan psikotropika Bu. Nah, ya pembelajaran kita hari ini tentang jenis-jenis dan golongan Nazza dan psikotropika. Lalu membahas tentang Nazza, ada yang tahu nggak Nazza itu kepanjangannya apa? Saya, Bu. Ya, Hamim di belakang. Nazza itu merupakan singkatan yang mana kepanjangannya adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, Bu. Ya, tepat sekali jawaban Hamid. Mari kita beri aplaus. Nah, sebagaimana yang dijelaskan Hamid tadi, Nazza itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Sebagaimana yang Ananda lihat di layar, ada berbagai macam jenis-jenis Nazza. Nah, hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis dan golongan dari Nazza tersebut. Yang pertama ada narkoba, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dapat mempengaruhi sampai menghilangkan rasa nyeri. Yang kedua ada psikotropika, yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis dan bukan narkotika yang menyebabkan perubahan terhadap aktivitas mental dan perilaku. Yang ketiga ada zat adiktif, yaitu zat atau obat yang dapat menyebabkan ketagihan atau rasa candu kepada pemakainya. Nah, di sini terdapat jenis-jenis Nazza. Yang pertama ada golongan stimulan. Yang kedua ada golongan depresan, yaitu merupakan obat penghambat fungsi neuron dalam sistem saraf pusat. Yang ketiga ada golongan halusinogen, yaitu mempunyai pengaruh kuat terhadap depresi kepada penglihatan, pendengaran, dan juga peningkatan respon emosional. Nah, jenis-jenis narkotika ada beberapa golongan. Golongan pertama yaitu ada heroin, kokain, dan ganja. Golongan kedua ada morfin. Golongan ketiga ada kodein. Nah, Ananda Ibu sekalian, Ibu ada satu video yang akan Ibu perlihatkan kepada Ananda semua.
semua. Jadi dicermati ya dan ditonton. Oke, Bu. Baik, Bu. Ini adalah obat yang digunakan untuk merawat pasien dengan penyakit ADHD. Sabu pada hakikatnya adalah obat yang digunakan untuk merawat pasien dengan penyakit ADHD atau hyperaktif dan epilepsi. Namun, sabu kadang disalahgunakan. Bentuk sabu yang biasa digunakan oleh pecandu adalah berbentuk serbuk putih. Serbuk putih ini merupakan bentuk halus dari kristal meth. Serbuk tidak berbau, pahit, tidak mengikat tajam dan melebihi kadar dopamina secara natural. Pak, perhatikan jika tidak memain HP, Pak. Yang sangat bahagia. Akhirnya, penggunanya berpotensi untuk menggunakan sabu terus-menerus, bahkan meningkatkan dosisnya. Efek jangka pendek yang mungkin muncul adalah seperti meningkatkan aktivitas fisik, menurunkan nafsu makan, nafas menjadi cepat, akan memberikan efek fatal untuk usia. Metamfetamin membuat seseorang sulit mengambil keputusan, sehingga memicu pengambilan keputusan yang tidak tepat. Penggunaan sabu juga akan mengarahkan orang untuk melakukan hal yang beresiko, seperti seks bebas. Kepada fisik tubuh, sabu-sabu jangka panjang dapat sebabkan kehilangan berat badan. Sabu harus melakukan rehabilitasi untuk mengembalikan perubahan fungsi dan struktur otak. Belum ada obat khusus yang mampu menangani efek sabu. Perawatan bagi pecandu sejauh ini dilakukan dengan terapi. Nah, setelah melihat video tersebut, adakah yang bisa menjelaskan tentang bahaya menggunakan sabu, anak-anak? Ya, Sarah, bisa menyebabkan gangguan otak, Bu. Untuk apa? Lalu ada lagi, anak-anak? Kita berhalusinasi, Bu. Berhalusinasi, Hamid? Sulit mengambil keputusan, Bu. Ya. Oh, belanda. Ada sekalian bisa dilihat ke depan ada dua foto. Kira-kira orangnya sama atau tidak? Sama. Nah, ada yang bisa nggak atau menunjuk tangan? Kenapa orangnya bisa berubah? Coba analisis dan sebutkan apa perubahannya. Dan Zahra? Muka yang sebelah kanan lebih berkerut daripada sebelah kiri, Bu. Terus matanya juga seperti lebih berkantong dan terlihat tua gitu, Bu. Ya, benar sekali Zahra. Jadi Ananda semua, ini adalah foto orang sesudah dan sebelum memakai narkoba. Bisa dilihat dampak narkoba tersebut sangat berbahaya dan berefek bagi tubuh kita. Nah, Ibu akan membagi kalian dua kelompok untuk mengerjakan LKPD. Jadi, Ibu akan menggunakan metode hitung untuk membagi kalian. Dimulai dari Zahra, hitung 1. Ibu akan membagi dua kelompok. Zahra 1, 2, dan selanjutnya. Paham anak-anak? 1, 2, 1, 2 ya, Bu? Iya. Mulai Zahra. 1, 2, 1, 2. Nah, yang satu sebelah kanan Ibu dan yang dua sebelah kiri Ibu ya. Yuk, yang satu di sini. Yang dua di sini guys. Yang satu. Amin, boleh pindah ke depan Amin. Nah, sebelum Ibu memberikan lembar LKPD kepada anak-anak sekalian, Ibu akan menjelaskan tentang isi LKPD di sini. Di sini di halaman depan ada covernya, yang kedua ada identitas. Jadi Ananda isi dengan kelompok berapa dan anggota kelompoknya. Lalu ada beberapa pertanyaan yang harus Ananda diskusikan bersama. Bisa dimengerti? Bisa.
15 menit untuk berdiskusi ya. Waktu pekerjaan LKPD-nya sudah habis ya Ananda. Silakan Ananda semua rapikan tempat duduknya seperti semula kembali karena kita akan mengadakan sesi diskusi. Nabila, bisa dirapikan? Baik, di sana ada beberapa pertanyaan. Nah, kelompok mana dulu nih yang mau jawab? Satu, Bu. Oke, kelompok satu sangat bersemangat dan lebih dulu tadi menunjukkan ya. Oke, ayo kelompok satu sebutkan diskusi kalian yang pertanyaan pertama ya. Yang pertanyaan pertama ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, soalnya yaitu psikotropika merupakan zat atau obat alamiah atau sintesis dan bukan narkotika yang bersifat psikoaktif dan berpengaruh pada susunan saraf pusat. Salah satu contoh zat psikotropika adalah alkohol. Alkohol dapat mengakibatkan penderita tak sadarkan diri dan mabuk. Analisislah mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, jawabannya itu, ketika seseorang mengonsumsi alkohol, maka cairan ini akan diserap ke dalam aliran darah. Kemudian hal ini tentu saja mempengaruhi sistem saraf pusat, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang, yang mengontrol hampir semua daripada fungsi tubuh. Kemudian alkohol itu adalah sebuah depresan yang berarti memperlambat fungsi sistem saraf pusat. Kemudian zat ini bisa menghambat beberapa pesan yang harusnya disampaikan ke otak. Karena ada hambatan tersebut, maka bisa mengubah persepsi, emosi, gerakan, penglihatan, dan juga pendengaran seseorang. Kemudian, dalam jumlah yang sangat kecil, alkohol dapat membantu seseorang merasa lebih santai dan mengurangi rasa cemas atau stres. Namun, jika jumlahnya berlebihan, bisa menyebabkan perubahan besar di otak, sehingga menghasilkan yang namanya intoxication. Yaitu gejala yang timbul jika intoxication adalah terhuyung-huyung atau terpoyong-poyong, kemudian kehilangan koordinasi serta tidak sadar dengan apa yang telah dilakukan. Itu, Bu. Terima kasih kelompok satu telah memberikan jawaban diskusinya ke kelompok satu. Nah, apakah jawabannya sama nih kelompok satu dengan kelompok dua? Ya, sama, berarti sama-sama isinya karena penghambatan saraf pusat ya. Iya, Bu. Ya, pertanyaan kedua, silakan kelompok dua. Dari hasil diskusi kami untuk jawaban soal 2 yaitu penggunaan eksistensi pada data menyebabkan halusinasi dan jika digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan kegilaan dan golongan ini dapat juga mengakibatkan ketergantungan dan berakhir pada kematian. Analisislah permasalahan tersebut mengenai bahaya penggunaan ekstasi bagi kesehatan. Jawabannya, bahaya penggunaan ekstasi bagi kesehatan. Narkoba jenis ekstasi memiliki dampak negatif yang sangat banyak bagi para penggunanya. Pertama, ada kerusakan otak secara permanen, kerusakan organ tubuh, meningkatkan tekanan darah, halusinasi, bibir kering dan pecah pecah, jantung berdetak dengan kencang dan tidak teratur, meningkatnya sensasi bahagia yang semu, penglihatan kabur, kejang-kejang, nafsu makan menurun, sulit untuk tidur dan kematian. Sekian jawabannya. Nah, jawaban kelompok dua sudah cukup lengkap. Apakah kelompok satu jawabannya ada tambahan dari kelompok dua? Kelompok satu tidak. Cukup, saya, Bu. Berarti sesuai ya.
untuk kita semua. Oke, hasil diskusi dari kedua kelompok tentang isi LKPD tadi sudah lengkap dan sangat memuaskan. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan tentang materi pembelajaran kita hari ini. Ayo, Ibu pancing dulu dari pengertian nafza tadi apa? Ada yang bisa jawab tidak? Nah, ayo angkat tangan. Kita mulai dari pengertian nafza dulu. Bu, Ya, Amin. nafza itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, Bu. Nah, benar sekali. Jadi, nafza itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Dalam pemakaian yang cukup kecil bisa digunakan untuk pengobatan. Tapi penyalahgunaan nafza ini bisa terjadi di kalangan masyarakat yang menimbulkan efek-efek negatif terhadap tubuh sendiri dan masyarakat. Nah, setelah disimpulkan barusan, masih ada yang tidak paham tentang materi kali ini, Ananda? Alhamdulillah. Nah, Ibu akan memberi tugas lanjutan untuk minggu depan. Untuk tugas minggu depan, coba dicatat dulu. Ya, sudah siap semuanya dengan buku dan penanya? Sudah, Bu. Nah, Ibu beri tugas yaitu carilah dampak dan penanggulangan terhadap psikotropika bagi kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Nanti sebelum pertemuan selanjutnya akan Ibu tagih tugasnya ya. Baik, Bu. Nah, baik, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.